Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, Ananda semua peserta MPLS SMP Negeri Madani Pekanbaru tahun pelajaran 2021-2022, kita akan melanjutkan kembali kegiatan MPLS kita dengan masuk pada materi pertama yang akan diberikan oleh Ustazah Marlina SPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri Madani Pekanbaru. Untuk mengefisiensi waktu, kami persilakan kepada Ustazah untuk langsung menyajikan materi kita pada pagi hari ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Habibah. Ustazah Habibah, moderator kita yang cantik pada hari ini, merupakan salah seorang guru hafiz di SMP Negeri Madani Pekanbaru. Nanti anak-anak putri akan bertemu dengan beliau ya, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah pernah berkata dusta, berkata jujur dan santun setiap waktu. Terimalah salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sayang semua, Bapak dan Ayah dan Bunda, wali murid yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Ini adalah materi pertama untuk masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri Madani Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022. Ya, sebelum kita mulai, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita juga tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah. Mari sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan sering-sering kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan diakuinya sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak, di mana pada waktu itu syafaat dari Rasulullah sangat kita butuhkan ya. Baik, anak-anak sayang semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semuanya sehat ya, semuanya sehat, tetap semangat ya, meskipun kemarin hanya belajar di rumah saja dan mungkin beberapa waktu ke depan mungkin masih begitu, tapi tentu saja kita berharap keadaan kita akan membaik sehingga Ustazah kangen sebenarnya ketemu sama anak-anak ya. Bertatap muka dengan bertatap layar itu nuansanya beda. Nah itu ya, kalau bertatap layar nggak seperti ini, tapi kalau bertatap muka itu nanti beda. Semoga Allah merahmati kita semua sehingga nanti terajaran baru anak-anak dapat bertatap muka dengan ustadz dan ustazah dan kemudian bisa boarding ya. Boarding itu asik gitu. Baik anak-anak sayang, karena tadi acaranya dengar pidato pembukaan dari Bapak Wakil Wali Kota, kemudian dari Bapak Kepala Dinas, kemudian tadi juga ada beberapa pembukaan. Untuk membuat pikiran anak-anak rileks, kita nonton dulu ya. Mari kita lihat profil sekolah kita. Ustadz Habibi, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri Madani Pekanbaru adalah satu-satunya sekolah negeri yang mempunyai program unggulan tahfiz Al-Quran dan menjadi unggulan di kota Pekanbaru, di samping program pembelajaran mata pelajaran umum lain. Program tahfiz Al-Quran salah satu upaya mewujudkan visi misi kota Pekanbaru menjadi Smart City Madani, terutama di bidang pendidikan. SMP Negeri Madani mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, hafiz Al-Quran, dan berwawasan lingkungan. Sebagai tanda tercapaian target hafalan, maka diberikan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran LPTQ Pekanbaru. Lulusan SMP Negeri Madani Pekanbaru juga dapat diterima di beberapa sekolah terbaik di Riau dan di beberapa daerah lainnya. Mari bergabung di SMP Negeri Madani Pekanbaru, sekolah para penghafal Al-Quran dan menjadi generasi masa depan Qurani. SMP Negeri Madani, Taman Hatiku. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri Madani, Taman Hatiku. Baik, Ananda sayang, sudah kita saksikan profil sekolah kita. Nah, mudah-mudahan itu membekas di kepala Ananda semua, karena materi Ustazah kali ini adalah wawasan wiyata mandala. Nah, wawasan wiyata mandala itu artinya adalah wawasan atau lingkungan sekolah. Nah, jadi dari profil yang sudah ditayangkan tadi, nah, Ananda sudah lihat ya, pertama masuk. Nah, itu yang pertama, sekolah kita ada alamatnya. Alamatnya di mana tadi? Jalan Kasah, atau sekarang namanya ada diganti ya, Letkol Sarifudin nomor 17. Nah, kita ada di Kelurahan Kampung Tengah dan Kecamatan Maropoyan Damai, Kota Pekanbaru. Jadi anak-anak harus tahu alamat sekolah kita dulu ya. Nah, itu kemudian tadi begitu masuk, nah, Ananda ketemu dengan masjid yang besar. Itu adalah Masjid Al-Firdaus namanya ya. Ananda wajib kenal dengan masjid ini, karena nanti hampir sebagian besar kehidupan Ananda nanti bila di asrama itu akan dihabiskan di masjid kita itu mulai dari pukul 4. Nanti kalau sudah boarding ya, dari mulai pukul 4, Ananda sayang sudah berada di sana ya, kita akan sholat tahajud, lalu seterusnya prosesi subuh, zikir pagi, dan seterusnya begitu ya nanti. Nah, kemudian 5 waktu ada di sana kalau kita di asrama ya. Kemudian zuhur berjamaah, ditambah lagi nanti sholat duha. Jadi Ananda sayang memang harus kenal dengan masjid itu, dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah dan Rasulullah itu sangat senang dengan anak-anak muda yang hatinya terpaut di masjid. Dan mulai dari sekarang, dari saat ini, pautkanlah hati Ananda semua ke masjid, karena kita akan menghabiskan sebagian besar waktu kita nanti akan berada di sana, gitu ya. Nah, kemudian tadi ada taman tahfiz. Jadi nanti kalau anak-anak sore-sore bisa bermain di sana, ada Al-Quran ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sekolah kita, seperti yang diucapkan oleh Ustaz Rahman, kepala sekolah kita tadi, memang kita mempunyai unggulan, yaitu tahfiz ya. Jadi kalau anak-anak masuk sini, mulai dari sekarang itu dicanangkan di dalam hati bahwa saya akan menjadi hafiz, begitu ya. Nah, sudah boleh itu jadi lekatkan hati kita itu kepada Al-Quran. Nah, kalau kita sudah dekat, cinta kepada Al-Quran, sering menadaburinya, maka kita rindu banget setiap saat harus itu baca 1 halaman pengen 2, baca 2 pengen 3, nah begitu seterusnya. Sudah dihafal kan wajibnya cuma setengah ya, tapi nanti nggak mau setengah, terus saja. Nah, begitulah, semoga itu yang akan timbul di hati Anda semua yang akan menjadi hafiz-hafizah ya. Kemudian, nah, saya sudah lihat tadi ada sekolah kita ya. Sekolah kita itu nanti ada yang
ruang belajarnya tadi ya, ada ruang asramanya juga, tapi nanti itu ada materi khusus tentang itu pada hari ketiga nanti Ustaz Habibie mungkin yang sebagai muslimnya akan memberikan materi tentang asrama ya, kemudian materi tentang belajar menghafal Quran itu nanti mungkin Ustadz Jazar Helmi yang akan membicarakan. Jadi Ustazah hanya secara umum saja. Nah, selain ruang-ruang sekolah, kemudian Ananda juga nanti akan berinteraksi dengan guru-guru. Nah, di SMP Madani itu guru-gurunya panggilannya khusus ya. Nanti Ananda sayang semua memanggil guru-gurunya dengan Ustadz dan Ustazah. Nah, seperti itu. Jadi mulai sekarang dibiasakan memanggil Ustadz dan Ustazah. Nah, begitu ya. Nah, Ananda semua nanti tidak bergaul, bukan hanya dengan guru-gurunya saja. Tadi seperti di profil kita akan bertemu dengan tata usaha, Ananda akan ketemu dengan pustakawan, nanti ada security, kemudian ada cleaning service, kemudian nanti ada penjaga sekolah. Nah, semuanya keluarga besar SMP Negeri Madani Pekanbaru. Jadi Ananda semua nanti semuanya ditemani atau dipergauli dengan baik. Jadi bukan hanya dengan ustadz dan ustazah, bukan hanya dengan teman-teman saja, tetapi dengan semua stakeholder, semua orang yang berkontribusi membangun sekolah kita ini menjadi bagus. Jadi nanti ustadz dan ustazah, kemudian staf tata usaha, kemudian nanti dengan security-nya ya, dengan CS-nya, dengan penjaga sekolahnya, semuanya dipergauli dengan baik. Ya, nah, baik. Nah itu ya, semuanya harus dipergauli dengan baik. Nah, saya sudah lihat tadi ya ruang kelasnya bersih. Jadi anak-anak nanti akan belajar di sana, kemudian memang harus nyaman kita di situ, kita dekatkan juga hati kita ke situ. Kamu mulai dari pagi, setelah belajar tahfiz, anak-anak akan berada di situ sampai 11:30 ya. Nanti ada qailullahnya, kemudian baru ke masjid dan seterusnya. Jadi mulai sekarang hati kita itu sudah didekatkan. Jadi ada chemistry-nya antara Ananda sayang semua dengan sekolah, dengan masjid, dengan asrama, dan semua yang ada di sekolah kita. Baik, nah semua sarana yang sudah Ananda lihat di profil sekolah tadi, sekolah, ruangan-ruangan, kemudian ustadz dan ustazahnya, kemudian orang-orang lain, stakeholderan yang mendukung, itu semuanya menuju ke satu yang akan kita wujudkan, yaitu visi sekolah kita. Nah, mungkin Ustadz Habibie boleh share visi sekolah kita ya, sayang boleh ini, visi sekolahnya harus dihafal. Dicatat, nah nanti mungkin harus dihafal. Karena visi itu yang akan kita tuju oleh semua stakeholder yang ada di SMP Madani ini. Baik, nah kita yang ke berikutnya Ustadz. Jadi ya materi kita, nah ini dia visi SMP Negeri Madani Pekanbaru. Sayang boleh dicatat, nanti dihafal, karena nanti ditanya visi sekolahnya apa. Nah ini dia. Terwujudnya peserta didik Madani yang berakhlak mulia, berprestasi, hafiz Al-Quran, dan berwawasan lingkungan. Nah, saya ulangi ya. Terwujudnya peserta didik Madani yang berakhlak mulia, berprestasi, hafiz Al-Quran, dan berwawasan lingkungan. Nah, ada berapa tuh di dalam visi itu yang akan kita tuju? Yang pertama, anak-anak harus berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia nanti akan ditunjukkan oleh perilaku Ananda semua. Jadi anak-anak Madani itu semuanya sopan, semuanya santun, semuanya menghormati gurunya. Tidak ada yang berkata-kata yang mubazir ya, tidak ada yang berkata-kata keras. Jadi berbicaranya sopan. Orang berbicara dia dengarkan, dan saatnya dia diberi waktu berbicara maka dia akan berbicara. Nah, seperti itu ya, sayang. Lalu hampir seluruh anak Madani ini berprestasi. Paling tidak
Ananda sayang semua itu kelebihannya daripada anak-anak dari sekolah lain itu hafiz Al-Quran. Jadi Ustazah bangga dan merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beberapa orang dari lulusan Madani tahun ini diterima di SMA Negeri 8 Pekanbaru itu karena jalur khusus ya, jalur prestasi hafal Al-Quran. Jadi ada Zikri dengan 12 juz, ada Sabrina ya, Sabrina apa ya, alias Sabrina, kemudian ada Lisa, ada beberapa orang itu, beberapa orang yang paling banyak itu dari SMP Madani diterima di SMA Negeri 8 Pekanbaru itu karena hafalan Al-Qur'annya. Jadi yang paling rendah tuh 5 juz diterima di sana. Mungkin jadi apapun yang ditanya bisa. Jadi Ananda sayang itu boleh dicamkan dalam hati bahwa kita harus berprestasi. Paling tidak karena karena unggulan di sekolah kita itu adalah hafiz Al-Quran, paling tidak prestasi kita di bidang itu. Jadi untuk anak-anak kelas 7 kan nanti harus 5 juz ya dalam 1 semester. Anak-anak sudah punya 2 sekarang. 3 lagi nah. Kalau Ustazah bilang itu tidak 3, karena 2 sudah ada, usahakan 5 jadinya 7 juz. Nah 7 juz itu insya Allah udah bisa di SMA 8 tuh berprestasi 7 saja ya. Jadi nah prestasi kita itu paling tidak di situ. Nah, tetapi tidak demikian kenyataan yang ada sekarang. Anak-anak Madani itu tidak hanya berprestasi dalam menghafal Al-Quran, mereka juga mempunyai prestasi di bidang olahraga, storytelling bahasa Inggris, kemudian IPA, dan sebagainya. Nanti anak-anak juga boleh begitu ya, karena setelah kita belajar sampai pukul 3:30 sore itu, sayang boleh mengembangkan kemampuannya di bidang olahraga ya. Nanti kita punya tadi ada lapangan basket ya, lapangan basketnya 2. Kemudian banyak lagi hal lain. Lalu yang terakhir itu berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan itu sekolah kita tadi lihat rindang ya pohon-pohonnya. Nah, kita akan mencapai ke sana. Kita akan menjadikan sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata yang cinta lingkungan, tidak ada sampah, ya, tidak ada sampah. Jadi sekolah kita nanti menjadi sekolah yang bersih, tidak ada sampah dan rindang. Nah, oke, Ustaz Habibie, kita lihat misi sekolah kita. Nah, visi kita itu, sayang, visi yang tadi itu, nah diwujudkan dalam misi ini ya. Jadi nanti sekolah kita itu akan dikelola secara profesional. Kita akan masuk dari pagi, sekolah kita full day ya, pagi sampai sore. Tapi sebenarnya bukan hanya full day, kita full night. Sayang nanti setelah maghrib, kalau nanti boarding itu ada di masjid, kemudian nanti ustazah-ustazahnya akan sampai pukul 9 malam itu akan berada di masjid. Nah gitu. Kemudian ini dia yang tadi berakhlak mulia dan hafiz Al-Quran. Sayang, ini tadi yang Ustazah jelaskan ya, berprestasi tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Dan biasanya anak-anak Madani itu di setiap kecamatannya nanti mewakilinya dalam bidang apa? MTQ, nah seperti itu boleh ya. Lalu sekolah kita ini melibatkan semuanya, tadi seperti Ustazah bilang, jadi tidak hanya Ustadz dan Ustazah saja, tetapi juga ada TU-nya, dan nanti ditambah dengan komite sekolah. Dan juga nanti ada komite kelas. Nah, seperti itu. Jadi semuanya harus bekerja sama dengan baik, agar sekolah kita menjadi sekolah yang terbilang di Kota Pekanbaru, ya, sekolah yang terbilang. Nah, yang terakhir sesuai dengan visi sekolah kita itu harus menjadi lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan sehat. Jadi anak-anak sayang semua nanti terbiasakan kalau melihat sampah, ambil masukkan ke tong sampah. Jadilah pahlawan kebersihan lingkungan. Nggak perlu disuruh, nggak perlu dilihat, nggak perlu ada gurunya, harus kita ambil. Bahwa kita melakukan itu memang murni dari hati sendiri, bahwa saya anak Madani, saya penghafal Al-Quran, saya harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, gitu ya. Al-Quran itu kan mengajarkan kita untuk hidup bersih,
saling menyayangi, mencintai lingkungan, menyayangi saudara-saudara sesama muslim. Nah, itu dia nanti agar anak semua Ustazah ingin jadi anak-anak yang soleh ya. Nah, seperti itu. Ustadz, silakan yang berikutnya Ustadz. Nah, ini dia tadi sekolah kita sayang. Jadi nanti di sebelah kanan, nah itu kalau yang di depan itu kan nampak apa ya? Taman Al-Quran, Taman Tahfiz. Nah, anak-anak boleh duduk di sini sore hari kalau sudah selesai dari masjid 4:30. Tadi Ustazah terlempar ya. Sekarang udah ketemu kita kembali ya sayang ya. Baik, memang hilang tadi suaranya ya nak sayangnya karena Ustazahnya terlempar gitu ya. Terlempar ke luar karena jaringan kita seperti itu. Memang jaringannya nggak bagus ya. Begitulah zaman sekarang nih sayang, zamannya daring, kadang-kadang kita ada di dalam. Nah, kalau jaringannya nggak bagus terlempar keluar. Sebelum kita lanjutkan, semoga sayang semua sehat ya. Sudah dicatat visinya tadi nak? Nur Komaria sudah mencatat ya. Aisyah sudah dicatat sayang. Rais, Syakha, nah, ini senang Ustazah lihat-lihatnya nih kayaknya nih solih-solih semua nih ya. Semoga Syakha memang benar-benar solih ya sayang ya. Nah, seperti itu. Sudah dicatat visinya tadi ya kan sayang ya? Sudah ya? Nah, sudah mencatat semua. Baik. Ustazah lanjutkan. Nah, sekarang lihat gambar sekolah kita. Nah, baik, terima kasih Aziati. Nah, Ustazah tadi memang terlempar ya. Ya, terima kasih Zahra. Davin? Oh, enggak apa-apa. Misinya enggak apa-apa. Yang penting sayang itu sudah punya visi saja. Misinya enggak perlu dihafal. Yang perlu dihafal hanya visinya saja. Misinya banyak 5 banget, itu susah ngapalnya. Jadi yang Davin enggak usah khawatir, yang perlu dihafal hanya visinya saja. Ya, baik. Nah, ini taman tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Sebelah kanan itu enggak nampak nama gedungnya ya. Nah, di sebelah kanan itu khusus untuk anak putri nanti ya sayang ya. Anak putri itu di sebelah kanan. Nah, jadi kalau kita nanti bilangnya akhwat ya, di sebelah kanan. Nah, anak laki-laki itu enggak lewat sini. Nah, laki-laki itu ikhwan. Nah, di mana ikhwan? Ikhwannya di sebelah sini, sebelah kiri. Nah, di sebelah pustaka yang ada tuh, yang ada AC-nya ya. Jadi nanti anak laki-laki lewatnya sebelah sana, tidak lewat ke arah putri. Begitu juga anak putri atau akhwat, lewatnya juga di bagian sebelah kanan, nanti tidak lewat ke bagian yang ikhwan. Kenapa? Agar anak-anak itu tidak saling bertatapan, agar hafalannya terjaga. Begitu ya sayangnya. Nah, mulai begitu. Jadi anak-anak putra sebelah kiri, gedung sebelah kiri, di situ nanti ke masjidnya juga lewat situ, nanti asramanya juga situ, sejajar sebelah kiri. Anak putri atau akhwat nanti sebelah kanan ya, di sebelah kanan gitu semua. Nanti
sampai ke asramanya juga di sebelah sana terus begitu ya. Nah, nanti yang menghadap ke sini, yang di tengah-tengah itu nanti ruang Ustadz Amrullah, kurikulum di situ. Nah, nanti di sebelah kirinya itu ruang TU, ruang tata usaha. Nanti kalau anak-anak mau ke sana ada urusan ya ke situ, ke sebelah TU ya. Nah, sebelah TU itu nanti ada ruang Ustadz Putra. Nah, ruang Ustadz ya. Nah, nanti paling kanan di sebelah ruang Ustadz Amrullah itu iya Davin, Ustazah. Oke Davin, oke ya baik Davin ya. Nah, paling kanan itu ruang Ustadz Kepala Sekolah. Nah, di sebelah ruang Ustadz Kepala Sekolah, di sana ada ruang tahfiz. Nah, jadi situ nanti mungkin kalau ada perlu dengan Ustadz dan Ustazah tahfiz, Anda sayang bisa ke lantai 2 di sebelah ruang kepala sekolah ya. Oke. Itu dia sayang mengenai sekolah kita, mengenai ruangan-ruangannya. Jadi paling sebelah kiri dekat ruang putra itu nanti pustaka. Tapi anak-anak sudah kenal ya. Belum ya, besok ngambil bukunya di ruang pustaka dekat ruang putra gitu. Jadi anak-anak yang belum ngambil buku, besok ngambil bukunya di sana dengan siapa tadi pustakawan kita Davin? Dengan Ustazah Alfi ya. Ustazah Alfi atau Ustazah Mutia nanti di situ. Baik, ini ruangan-ruangan kita sayang. Nanti kalau anak-anak ke sekolah, kemarin kan sudah ketemu ya, nanti anak laki-laki kan memang tes tahfiznya di situ, di ruangan situ ya. Tes yang putri juga di ruang putri. Nah, situ ruangan kalian nanti ya sayang, tapi kelas 7 tuh ruangannya paling ujung. Nanti kelas 7 putra, wali kelasnya dengan Ustadz Togof, dan kelas 7 putri nanti ketemu dengan Ustazah Mutia, wali kelasnya ya. Nanti urusannya dengan Ustazah Mutia. Nah, kayak begitu. Nah, Ustazah rasa ini jelas ya sayang mengenai ruangan-ruangan kita, karena kan anak-anak sudah pernah ke sini. Oh ya, upacara. Kalau kita nanti upacara, kita tidak di dekat yang bendera ini, tetapi nanti di sana antara sekolah dengan asrama. Kita nanti upacaranya di sana, di lapangan basket. Nah, gitu ya sayang ya. Nah, tempat anak-anak main basket sore, dan kalau hari Senin kita upacaranya di sana. Nah, seperti itu. Baik, Ustazah rasa cukup mengenai ruangan-ruangan. Ustazah mau mengulang sedikit tentang Ustaz dan Ustazah kita. Ya, Ustaz Habibie silakan Bang berikutnya. Nah, ini kan foto kita dengan anak-anak kelas 9 yang sudah tamat. Nah, ini ustazah-ustazah kita, itu mulai dari yang paling kiri, walaupun tadi sudah ada di slide ya, ustazah kenalkan kembali. Paling kiri itu Ustazah Widya Ningsi, nanti akan mengajar IPS. Nah, sebelah Ustazah Widya, itu ada Ustazah Mutia Farina namanya, beliau akan mengajar bahasa Indonesia. Nah, di sebelahnya Ustazah Milatil, itu guru tahfiz, nanti kelas berapa ya Ustazah Habibah? Nah, Ustazah Milatil nanti ngajar tahfiz kelas 8. Nah, di sebelahnya Ustazah Nining, nah, itu nanti ngajar tahfiz kelas 7. Nah, Ustazah moderator kita tadi, Ustazah Habibah nanti ke kelas 9 dengan anak kelas 9. Lalu yang di tengah yang agak sedikit badannya sehat itu saya, Ustazah Marlina. Nanti Ustazah akan mengajar bahasa Inggris ya. Nah, sehat kan, baru Ustazah anak-anak juga sehat gitu. Itu namanya kita sehat. Indonesia berhasil memakmurkan bangsanya seperti itu ya. Baik, nah sebelah Ustazah itu Ustazah Fitri namanya. Beliau guru BK, nanti sayang kalau ada masalah misalnya kesulitan dalam belajar, atau sulit dengan teman, atau dengan apa gitu ya, boleh bertemu dengan Ustazah Fitri. Tapi bukan hanya kesulitan saja, tapi kalau ada lagi senang tentang hal-hal lain, bukan hanya masalah saja, anak-anak juga boleh bertemu dengan Ustazah Fitri, boleh nanti berbicara dengan wali kelasnya juga ya. Nah, sebelah Ustazah Fitri itu Ustazah Purnama namanya. Beliau wakil kesiswaan. Nah, beliau ngajar PKN. Nah, paling kanan itu Ustazah Nila Fitri Dewi, tapi nanti anak-anak memanggilnya Ustazah Dewi. Beliau mengajar IPA. Nah, nanti dia biasanya stay-nya di labor ya. Nah, itu Ustadz yang berikutnya Ustadz.
Nah, baik. Ini anak-anak putra ya, gitu kalau di Madani. Anak putra dengan ustadznya, anak putri dengan ustazah. Kita mulai dari yang paling kiri. Itu namanya Ustadz Khoirunas. Beliau akan mengajar bahasa Arab. Nah, sayang belajar serius bahasa Arab ini karena nanti kan bahasa Arab itu selain dari bahasa Inggris, itu bahasa Arab juga menjadi bahasa lingua franca ya, bahasa yang pengantar di beberapa negara. Jadi kalau saya yang pintar berbahasa Arab, nanti ke naik haji, pergi umroh, mau pergi ke Dubai, ya itu mudah. Ya gitu ya, Afda ya, Kafi ya, Rais ya, Aisyah, gitu. Jadi motivasi kita gitu. Maka nanti kita dapat karena sudah hafiz 3 juz ya, bisa ke Madinah. Ini harus ada bahasa Arab, harus pintar bahasa Arab. Jadi jadikan itu sebagai motivasi agar kalian harus pintar bahasa Arab agar nanti tamat SMA melanjutkan ke Madinah. Asik tuh kan di Madinah. Madinah itu kotanya sejuk, damai. Bayangkan kalau kita bisa setiap hari sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan kita jalan di jalan yang pernah dilalui Rasulullah. Bayangkan kalau kita bisa berdoa di Raudhah, kan doa yang merupakan taman surga yang ada di bumi kan itu. Jadi jadikan itu sebagai motivasi agar nanti Anda bisa bahasa Arabnya lancar, cas cis cus. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sebelah Ustadz Khoir itu namanya Ustadz Togof. Nah, nanti wali kelas Rais nih. Nah, nanti ketemu wali kelasnya di situ ya. Ketemu nanti dengan Ustadz Togof itu, beliau ngajar matematika tetapi juga wali kelas kalian ya. Nah, setelah itu di sebelahnya ada Ustadz Taufik, beliau mengajar seni budaya. Nah, di sebelah Ustadz Taufik itu namanya Ustadz Rahman, kepala sekolah kita ya. Nah, sebelah Ustadz Rahman itu Ustadz Saiful, beliau guru tahfiz kelas berapa Ustazah Habibah? Ustadz Saiful nanti. Kelas 7. Oh, kelas 8 ya. Jadi kelas 7 nanti dengan Ustadz siapa? Kelas 7 dengan Ustadz Zarnian. Ustadz Saiful nanti kelas 8. Di sebelahnya itu Ustadz Darwis, kepala TU kita. Nah, yang paling kanan itu Ustadz Rian. Anak-anak akan ketemu nanti kalau belajar komputer di lab komputer. Nah, itu saja sayang. Ustazah rasa cukup ya, karena ini hari Jumat ya gitu ya. Ustazah rasa cukup. Semoga tidak ada pertanyaan. Semuanya jelas. Terima kasih sudah bergabung dengan acara ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Juga terima kasih sudah mencatat dengan baik. Semoga semuanya mungkin ya, nempel di kepala. Ustazah rasa itu saja. Terima kasih semua untuk pendukung acara ini. Ustazah Habibah sebagai moderator, Ustadz Habibi sebagai Zoom keeper kita pada hari ini, Ustadz dan Ustazah semua, Ustadz kepala sekolah yang mendukung penuh acara ini meskipun beliau saat ini belum bisa hadir, mungkin beliau besok akan ada ya. Ustazah rasa itu saja. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas penyampaian materi yang luar biasa hari ini ya. Ustazah berharap Anda semua sudah mencatat ya penjelasan dari Ustazah pemateri, Ustazah Hajah Marlina SPD. Ya, beliau ini sosok yang luar biasa ya, ramah, kemudian membimbing, mengayomi, mengajarkan hal-hal yang mungkin kita belum mengetahui supaya menjadi tahu. Jadi Ustazah berharap nanti Ananda jangan segan-segan untuk sharing apapun dengan beliau dan dengan semua guru ya yang ada di SMP Negeri Madani Pekanbaru dan dapatkan berkah, terutama ya dapatkan berkah dari semua guru kita. Harapan Ustazah juga bahwa setelah Ananda mendengarkan penjelasan tentang materi yang pertama ini, profil sekolah, wawasan Wiyata Mandala, dan juga sarana dan prasarana sekolah, Ananda tidak merasa asing lagi dengan SMP Negeri Madani Pekanbaru, dan tentunya semakin semangat dalam menimba ilmu dan meraih prestasi ke depan, karena SMP Negeri Madani merupakan sekolah dengan sarana prasarana yang menunjang sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustazah pemateri, ditambah lagi dengan guru-guru yang hebat pilihan Kota Pekanbaru yang tentunya dibekali dengan skill yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi insya Allah Ananda semua diharapkan
handal, ya, handal di bidang akademik sekaligus menjadi generasi penghafal Al-Quran yang berjiwa Qurani. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingatkan kepada Ananda semua agar besok kembali di ruang Zoom meeting yang sama, di ruang Zoom meeting ini, dan sama-sama untuk mengikuti kegiatan MPLS dengan materi yang kedua dan juga materi yang ketiga. Tetap dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Ustazah tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.